Pemirsa, kabar tak sedap datang dari pasangan selebriti Thalita Latief dan Dennis Rizky atau yang lebih dikenal Dennis Lila. Ya, setelah 10 tahun membangun bahtera rumah tangga, akhirnya Thalita mengajukan gugat cerai terhadap Dennis di Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada Senin 22 Maret 2021 lalu. Kemarin, sidang perceraian perdana Thalita dan Dennis pun berlangsung. Terlihat Thalita hadir didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Dennis tidak terlihat hadir di persidangan lantaran dikabarkan sakit. Sidang hari ini insya Allah berjalan lancar, di mana agendanya pemeriksaan para pihak. Baik pihak penggugat, benar nggak Thalita yang mengajukan gugatan, dan pihak tergugat benar nggak Dennis yang tergugat. Itu sudah dicek, benar tadi. Kehadiran Dennis pada hari ini melihat kondisi kesehatannya kurang fit aja, kurang fresh. Jadi kita simpulkan untuk saya yang mewakili untuk hadir sidang pertama. Di sini saya bersama klien saya. Tergugat tidak hadir, namun diwakili oleh kuasa hukumnya. Nah, diberikan waktu untuk mediasi hari Selasa depan dan baru masuk ke dalam pokok perkara hari Kamis tanggal 15. Ya memang klien saya juga sudah, kalau secara non formilnya sudah melakukan mediasi di dalam kehidupan keluarganya itu udah lebih dari 3 tahun. Namun progres juga tidak ada dari tergugat. Ya ini yang terbaik sih buat aku. Jadi kepengennya cepat-cepat selesai aja sih. Komunikasi sih yang penting-penting aja ada gitu. Tapi ya udah nggak ada komunikasi secara yang normal juga udah nggak ada. Ya, keretakan rumah tangga Thalita dengan basis Lila itu diketahui sudah terjadi sejak 3 tahun terakhir. Thalita mengungkap dirinya sudah tak tinggal serumah dengan Dennis sejak tahun 2018. 3 tahun itu kita tuh udah pisah rumah 3 tahun gitu. Jadi dia udah pergi. Jadi saya nggak bilang nggak ketemu ya. Di media itu banyak yang bilang nggak ketemu 3 tahun. Enggak. Dia itu keluar dari rumah. Dia pergi dari rumah itu sudah 3 tahun. Dari 2018. Jadi dia keluar, memang dia meninggalkan saya dan anak saya. Karena saya kan di rumah. Saya nggak kemana-mana gitu. Dan dia tidak pernah pulang ke rumah kita. Dia tidak pernah pulang lagi gitu. Sampai hari ini itu benar adanya. Semalam juga saya tanya sama Dennis ya, sebenarnya sudah berapa lama sih kalian tidak bersatu lagi gitu. Secara rumah ya, ada istilah hukum itu pisah ranjang namanya ya, istilah hukum ya. Itu sudah berjalan memang 3 tahun. Tetapi 1 tahun belakangan ini sama sekali tidak berjumpa. Tapi yang selama 3 tahun itu masih ada komunikasi, masih ada pertemuan lah. Semenjak pergi sampai dengan saat ini, Dennis memang tak pernah sekalipun pulang lagi ke rumah. Lantas benarkah keretakan rumah tangga yang terjadi antara Thalita dan Dennis dikarenakan adanya isu orang ketiga, alias Dennis diketahui berselingkuh dari Thalita? Saya dugaan ada gitu. Saya nggak bisa bilang bagaimana karena saya bisa bicara itu di persidangan. Tapi sudah banyak memang yang memberitahukan informasi mengenai apa yang kalian mau tanyakan itu kepada saya. Itu benar gitu kalau kita ngomong dari info-info yang masuk. Tapi saya juga mau gimana pun saya tetap harus menjaga privasi anak saya. Kalau beritanya kemana-mana, Bukan salah dia gitu. Iya kan. gitu kan. Jadi gitu. ada dugaan-dugaan ya itu nantilah Ya, kita akan sampaikan di pengadilan. Di persidangan gitu. Tapi kalau yang pasti sekarang sejauh ini pokoknya saya pengen semua cepat selesai. Saya nggak mau lagi sebagai seorang perempuan, saya nggak mau lagi mendapat perlakuan yang tidak seharusnya saya dapatkan gitu. Dennis, saya sempat tanya juga Dennis, gimana Den itu memang benar nggak? Enggak, Om katanya namanya kita figur publik ya, public figure ya biasa-biasa aja, orang minta berfoto, minta apa bareng gitu loh. Jadi nggak mesti itu namanya perselingkuhan. Iya,
Isu perihal adanya wanita idaman lain dalam rumah tangga dibantah oleh pihak Dennis. Menurut kuasa hukum, Dennis ingin memperbaiki rumah tangganya dengan Thalita. Namun Thalita kekeh ingin berpisah. Berusaha ya Dennis ya untuk untuk melakukan kontak lagi hubungan gitu, tapi saya nggak tahu juga entah lost kontaknya di Thalita, entah di Dennis juga nggak pasti loh gitu. Jadi kalau saya sih maunya ini cepat selesai aja. Saya tuh gimana ya, saya tuh sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, saya tuh udah melakukan yang terbaik. Ya, jadi di sini pun saya sebagai kuasa hukum, saya akan bela mati-matian hak daripada klien saya di muka sidang secara hukum. Thalita memang punya alasan khusus mengapa sampai ia bersikeras berpisah dengan Dennis. Benarkah selain adanya isu orang ketiga, alasan lainnya ialah karena Thalita juga mengalami stres hingga menyebabkan dirinya pernah menderita sakit kanker tiroid dan harus berjuang sendiri tanpa dukungan suami. Ya, saya memendam sakit sampai saya kena kanker tiroid. Jadi saya nggak usah banyak ngomong, saya nggak usah banyak menjelaskan bahwa memang apa yang saya alami ini sudah bentuk dari stres bertahun-tahun gitu. Saya juga yang berupaya, saya juga yang jungkir balik semuanya gitu. Jadi bukan orang bilang karena COVID ya pihak sana dengan segala macamnya, nggak ada. Saya tuh udah bertahun-tahun yang jungkir balik sendirian gitu loh. Jadi ya gitu deh, saya cuma pengen pokoknya ini cepat. Pokoknya dia tidak menjalankan peran suami yang baik dan benar, dia tidak menjalankan peran ayah yang baik dan benar. Yang seharusnya dia lakukan, dia tidak lakukan. Jadi kesempatan yang saya kasih disia-siakan begitu aja, ya saya sebagai seorang wanita, saya sudah berusaha, karena ini kan hubungan yang udah lebih dari 10 tahun. Jadi saya bukan kawin cerai, ya saya kawin baru sekali, ini baru cerai sekali gitu loh. Jadi ya udahlah gitu, saya nggak pengen ada berita yang nggak benar gitu, karena saya di sini yang tersakiti, saya yang terzolimi, saya yang jatuh bangun gitu untuk di kehidupan saya pribadi gitu, sampai saya sakit gitu, dia kemana gitu. Jadi udahlah gitu, saya pengen ini cepat aja selesai, yang adil anak sama saya, udah, karena itu yang terbaik buat anak saya.